warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi muharrama awarosinin wajallaha sahron mubarakan liqaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu husadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yagurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'at, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syakwatil aghniya, bi da'watil fuqara'i. Man tamassaka bi sunnati inda fasaddi ummati wallahu ajru mi'ati syahidin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, pemerintah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, dalam hal ini Bapak Bupati Kabupaten Batanghari Bapak Haji Syahrial Safrizal, ya itulah, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda Kabupaten, Ibu Wakil Bupati. Oh, ini berarti jujur ya, pertemuan ini jujur. Memang bukan, karena inilah background kita. Bahkan status kepemimpinan kabupaten pun saya, nama beliau pun saya kurang hafal. Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan hadir pula bersama-sama dengan kita Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, pimpinan TNI Polri, yang saya muliakan, yang kami hormati, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat juga berhadir bersama-sama dengan kita, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pada kesempatan ini pertama-tama memohon maaf karena baru tadi subuh kami tiba di kota Jambi jam 3 lewat 17 menit 43 detik
saya tiba di hotel. Karena semua perjalanan saya dari awal masuk Islam sampai sekarang saya catat. Saya berangkat dari kota Medan kemarin dulu malam. Usai ceramah di Masjid Al-Hikmah Kota Medan, saya jam 10, jam setengah 12 langsung meluncur ke Rohil, Kampar. Tiba di Rohil jam 8 lewat 47 menit. Acara juga dengan Bupati Kampar, Haji Sugeng. Saya tidak tidur dari saat itu, dari tanggal, pokoknya dari malam Medan itu sampai di Rohil. Di perjalanan cuma 1 jam barangkali di pompa bensin saya tidur. Dan kemarin dua kali ceramah di Inhil, Indragiri Hilir, Riau, acara zuhur dan maghrib. Usai acara baru saya menuju ke sini, Jambi, karena memang sudah 13 tahun perjalanan saya ini berkendaraan berkeliling Indonesia dengan 2 misi. Misi yang pertama, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Misi yang kedua, mengislamkan orang-orang yang masih kafir. Alhamdulillah selama dalam bulan ini, selama di Medan, dari Jakarta, Lampung, Jambi, Riau, Rohil, Medan, di dalam catatan video saya itu ada 17 orang yang saya syahadatkan. Saya kirim ke Kesra, Kabupaten Batanghari. Ya, saya islamkan orang itu hampir tiap hari dalam sebulan itu sudah ribuan lah. Dalam satu kehidupan dakwah kami ini sudah ribuan orang yang kami islamkan. Tujuannya itu mengajak kepada mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, amantu billah, wa bima qala Allah Ta'ala, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak hanya beriman, tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak hanya situ. Wa bima qala Allah Ta'ala, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya selalu berpesan kepada orang-orang yang saya islamkan, saya tidak bangga Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang saya bangga adalah antum mengerti ajaran Islam dan insya Allah mampu mengamalkan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, dengan sempurna lahir dan batin, paham tentang ajaran Islam, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya coba perhatikan, orang yang meninggalkan kekafiran, orang yang meninggalkan kebatilan, rata-rata intelektual mereka di atas rata-rata. Sebaliknya orang-orang yang murtad dari Islam, hanya satu persoalannya. Apa itu? Cacing perut. Orang yang murtad dari Islam cuma satu persoalannya, karena cacing di dalam perut, karena isi perut. Yang murtad dari Islam artinya cari makan. Dia tidak tahan godaan ujian yang diberikan Allah dalam Islam, dia keluar murtad. Orang yang masuk Islam
Pak Bupati boleh ikut radio BBC Amerika baru minggu lalu. Seorang businessman, pengusaha muda Amerika yang mempunyai 16 stasiun TV swasta. Dia mengucapkan, I witness there is no God but Allah. And the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Orang kaya raya, asetnya sudah tidak ternilai. Masya Allah, punya 16 stasiun TV di Amerika. Apa yang dia katakan? Semua yang ada di dunia ini, bahkan yang saya miliki, tak ada arti apa-apa ketika aku mengucapkan kalimat yang tadi. Jadi Islam itu bukan sekedar agama. Islam itu adalah pegangan kehidupan, hidup dan mati kita. Jangan jadikan Islam itu hanya sebatas agama, karena kita mengkonsepkan Islam sebatas agama, lalu muncul pikiran-pikiran setan dan mengatakan semua agama itu sama. Hati-hati, kalau kita mengatakan itu, nanti orang yang kafir tak bisa masuk Islam. Bukan persoalan bangsa, tidak ada hubungan antara ilmu teologi dengan urusan hukum. Kemarin-kemarin kan heboh kita masalah UAS. Harusnya ini orang-orang ini jangan lapor ke polisi. Polisi bukan urus persoalan vertikal. Polisi nggak urus di persoalan surga. Polisi urusnya bajing loncat, begal motor. Betul? Yang koruptor. Kalau UAS salah, lapor. Assalamualaikum Tuhan. Ada apa? Ini UAS mengatakan katanya ini salib setan. Lapor kepada Tuhan. Assalamualaikum Sus. Lapor kepada Yesus. Kalau merasa betul ini persoalan, jangan pakai kekuatan orang. Orang nggak berdaya. Mau jenderal 100 bintang, nggak ada arti itu. Memangnya sampai di sana begitu masuk di surga ditanya? Tidak ada. Dalam Islam ini agama universal. Semua makhluk yang punya otak, yang punya akal, disuruh untuk membaca Iqra. Alif Lam Mim. Jalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa yang mengerti dan mencintai Al-Quran. Tapi Al-Quran ini bukan kitab hanya untuk umat Islam. Al-Quran telah memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan sains dan teknologi. Oh, saya orang akademik, saya masuk Islam, saya pelajari 8 tahun isi Al-Quran. Dia mampu setiap kata memberikan sumbangsi pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba ibu bapak datang ke Amerika, ke Eropa, tanya orang-orang besar yang masuk Islam, apa argumentasi mereka, apa statement mereka, apa alasan mereka masuk Islam. Semuanya mengkonsentrasikan kemampuan akademik dengan apa yang tertuang pada ayat-ayat suci Al-Quran. Dia mampu memberikan sumbangsi pemikiran ilmu pengetahuan. Ini kalau debat terjadi, debat dunia atau debat nasional, cuma satu saya mau minta kepada pendeta-pendeta ini. Kau tunjukkan satu ayat saja dari Bible Old Testament and New Testament yang dapat memberikan sumbangsi pemikiran tentang sains, asal usul penciptaan manusia, serta teknologi. Kalau di Al-Quran bertaburan ribuan ayat. Sampai lahirnya ibu bapak, saudara dan saya sudah pernah dianalisa oleh seorang Profesor Dr. Maurice Buckley.
Bahkan praktik ibadah haji yang dilakukan kemarin, kita melewati himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa badala juhdah. Kita berjihad, kita berhaji, karena haji adalah jihad yang paling tinggi. Bukan kita ikut ISIS, OSOS, USUS, SS. Haji adalah jihad yang paling tinggi. Hai Ibrahim, tinggalkan lembah negerimu, pergilah ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Apa yang dibawa oleh Ibrahim? Hanya tangan 10 memanggul Ka'bah, memanggul Hajar Aswad. Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph mengadakan penelitian tentang Hajar Aswad. Begitu dia mau masuk ke dalam area Masjidil Haram, dilarang oleh Raja King Abdullah, bukan Raja Salman, dulu King Abdullah 2013. You tidak bisa masuk ke dalam area Masjidil Haram because you kafirun, karena kau ini belum Islam, kau kafir. Jadi kau hanya boleh dari atas udara. Dengan menggunakan teleskop, dia menyorot ke dalam Ka'bah, ingin mencari tahu apa itu batu hitam alias Hajar Aswad. Dia mengadakan observasi, pengamatan. Akhirnya kesimpulannya ditulis dalam sebuah majalah koran terkenal di Amerika, New York Times. Dia menulis pada majalah New York Times, apa tulisannya? Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Hajar Aswad ini ternyata setelah diteliti adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Orang kafir mengolok-olok, haji itu katanya lempar batu seperti anak kecil bermain kelereng. Ini karena kebutaan doktrin agama yang membutakan orang dari jalan Allah, walking on the right track. Tapi kami sekeluarga tetap berjalan pada jalan yang lurus. Kalau bukan karena agama, saya ini menurut dokter sudah lewat. Saya cuma tidur boleh dikatakan 3 jam hari ini. Mengendarai mobil 1473,2 km. Sebentar ini langsung berangkat menuju ke Palembang. Besok ada acara di Palembang, langsung di Tangerang, Jakarta, pulang, lanjut lagi ke Solo dan Jawa Timur. Setelah itu Batam, Provinsi Kepulauan Riau, full sampai Desember. Tidak ada sopir selama 12 tahun, saya bawa mobil sendiri. Ukuran logika kesehatan sudah lewat. Mungkin Pak Bupati belum tahu, saya kalau konsumsi kopi itu Pak Bupati, sampai 25-30 gelas satu hari. Ini mudah-mudahan ada. Alhamdulillah. Ini minuman orang pintar ini. Peminum kopi itu IQ-nya di atas rata-rata. Iya. Orang bule tidak bisa nggak minum kopi, makanya IQ mereka di atas rata-rata. Kita suka minum teh minuman orang di rumah sakit. Air putih begini minuman atlet, olahragawan. Ini minuman kampung, minuman para mubalik di jalan yang lurus. Bismillah. Bismillah, anak sarap gahwah. Kalau ada ini bisa panjang nih ceramah. Istri saya beli gula 1/2 kilo sehari, lewat 1 hari 1/2 kilo, dan harus manis. Jadi saya kalau ceramah dapat mengukur ini panitia ikhlas gak dari kopi. Kalaulah dia manis, alhamdulillah.
Berarti ini panitia ikhlas. Ini manis sekali. Gak heran karena Pemda kan skopnya lebih luas. Apa yang manusia cari? Saya malang melintang dalam kehidupan Kristen. Dari struktur keluarga kami, saya dididik dalam keluarga Kristen fanatis. Ayah saya seorang militer, mantan perwira seksi 1 Korem 131 Santiago. Saya anak tentara. Kalau di rumah itu dipanggil nggak boleh menyaut ya, harus siap. Begitu saya masuk Islam, sekolah pendeta dan masuk Islam, Allahu Akbar, heboh. Ada yang berkata orang Kristen. Jadi pertama kali saya bertemu penjual ikan ngobrol di bulan Ramadan. Dia tak menyebut namanya siapa, dia juga tidak menyebut identitasnya dari mana, dia pokoknya intinya penjual ikan. Ini pertemuan awal saya mendapat petunjuk. Jadi tidak ada orang Islam yang bisa mengislamkan saya. Siapa yang mengaku? Saya berdebat dengan Pak Yahya, lalu Pak Yahya masuk Islam. Bohong. Tidak ada satupun makhluk yang bisa meyakinkan. Inilah murninya Islam. Inilah sucinya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Aina dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah, yang diridhoi oleh Tuhan kecuali agama Islam. Saya pulang dari Israel, saya sudah ragu dengan agama Kristen. Saya sudah ragu, dan memang sebelum ke Israel pun saya sudah ragu. Agama ini agama filsafat. Tuhan dimatematika-kan, Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Ini meja ini dari apa ini Pak Bupati? Alhamdulillah. Meja ini terbuat dari kayu. Pasti yang buat meja ini adalah carpenter, tukang kayu. Ketika carpenter membuat meja ini, tanyakan kepada carpenter kalau dia masih hidup. Waktu antum membuat meja dan kedudukan kursi ini, pernahkah dalam 1 detik saja Anda menjadi meja? Yang membuat carpenter adalah creature, pencipta, sedangkan meja dan kursi, chairs and table, creatures adalah ciptaan. Dalam tempo 1 menit atau 1 detik, pernahkah Anda jadi meja atau kursi? Kalkulasi matematika agama inilah yang disebut oleh Al-Quran, laqad kafaral ladzina qalu innallaha masihub ibnu maryama. Kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Pencipta tetap pencipta, ciptaan tetap ciptaan, sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Cuma godaan manusia terhadap dunia ini membuat kita yang mayoritas begini pun dianggap sia-sia, dianggap nggak ada arti. Kenapa? Karena di dalam umat kita sendiri pun banyak yang munafik. Itu persoalannya. Bekerja sama dengan orang kafir untuk menghancurkan Islam. Kemarin itu kalau lihat TV, makhluk kafir yang dari timur sana ngomong terus, Ustadz Somad. Apa hubungannya antum dengan ulama Islam? Apa hubungan ajaran kamu dengan orang Islam? Setiap orang yang masuk Islam pasti diganggu. Walan tardo an kal yahudu walan nasro hatta tatabiya milatahum. Mereka tidak ridho, mereka tidak rela kalau ada orang yang ikut agama Islam, apalagi dari domba-domba mereka. Ngomong terus, apa hubungannya? Kalau pembayaran bola kemarin, begitu dia sudah mawa bola sampai ke depan gawang, saya lihat ini tendangan sudah dipinalti, tidak ada yang mau tackle. Oh, saya cepat-cepat lari dari garis belakang, padahal saya back. Padahal saya back di belakang, bukan stopper, striker, bukan, back. Saya lari dari belakang cepat-cepat, artinya saya ustadz liar lah begitu ya. Saya lari dari belakang, lihat striker ini sudah ini
lawan sudah mau menjebol gawang, dan saya tackle, pak, selesai. Kau ganggu Ustadz Somad, sama saja membangunkan harimau yang sedang. Umar bin Khattab pernah bilang begini, tak akan kami hunus pedang di pinggang kami ini kalau kami tidak melihat kemungkaran dan kebatilan. Atasi dengan mulut bila melihat kemungkaran, atasi dengan tangan bila melihat kemungkaran. Siapa yang pakai tangan? Pak Bupati. Siapa yang pakai mulut? Bi ilmi ulama, kami pendakwah. Ulama. Saya bukan ulama, saya hanyalah golongan kafir yang masuk Islam. Tetapi posisi saya sangat mulia, insya Allah. Umar bin Khattab. Enggak perlu jamaah ikut dengan saya di mobil itu, enggak perlu. Saya enggak pernah pakai sopir Pak Bupati. Bahkan saya kalau pakai sopir kaku saya. Lihat tadi dibawa oleh Heri, tegang saya. Saya nggak biasa pakai sopir. Saya melandaskan diri paling bawah. Ya Allah, saya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nikmat besar yang Engkau berikan kepada saya, istri dan 3 orang anakku. Satu keluarga, Bu, saya masuk Islam bukan mau kawin. Ada orang masuk Islam karena mau kawin, yang dia incar-incar syahwat. Muslim ini kalau sudah di pikirannya syahwat, jabatan, harta, kedudukan, Allahu Akbar. Tidak dilarang dalam Islam itu. Tanya banyak ulama yang hadir. Imali dunia kakana kata Yesu abadan wa malaikirotika kakana kata mutugodan. Cari duniamu seolah-olah engkau hidup 1000 tahun. Cari akhirat seolah-olah mati besok. Tetapi dalam garis ketetapan pernyataan statement Nabi SAW dalam hadisnya, hubud dunya ra'su kulli khoti'at. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala dosa. Itu yang dilarang, yang tidak sesuai dengan konteks ajaran Islam. Mencapai kedudukan dengan tidak berdasarkan ajaran Islam, penuh kecurangan, penuh kemunafikan. Membunuh saudara Muslim kendati saya harus merebut mendapatkan jabatan. Awas. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sudah mengemukakan. Ya mudah-mudahanlah dijauhkan oleh Allah. Tapi kata BMKG, ini bukan prediksi Pak Bupati, bukan prediksi. Tapi ini ancaman. 9,8 skala Richter akan menerjang pantai selatan Jawa. Bukan lagi prediksi, tapi ini ancaman. Hati-hati. Ada istilah orang Melayu, bermain air basah, bermain api letup. Dengar pernyataan terakhir tadi Bupati, saya simak. Ini saya senang sekali mendengar pernyataan, dan setiap saya ceramah saya selalu menunggu momen di mana ada sambutan. Satu yang saya pegang tadi, mudah-mudahan momen Muharram ini membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat Batanghari, Jambi, dan Indonesia secara luas. Mudah-mudahan. Karena di dalam Islam ini tidak serta-merta berbuat langsung terasa, tidak seperti makan sambal. Kalau dari pemimpin sudah tidak memberikan contoh teladan yang baik. Ada satu spanduk baliho di jalan di daerah Rohil, teladan yang paling tepat orang tua, bukan kritik. Filosofis yang luas, filosofis yang mendorong jiwa kita untuk kembali kepada peradaban santun orang Indonesia. Ini bukan peradaban Indonesia sekarang ini, peradaban bajingan, peradabannya komunis, peradabannya seorang pebisnis. Negara ini bukan tempat untuk berbisnis. Negara ini adalah tempat untuk mengabdikan diri kepada si pemberi rahmat bagi negara ini. Tapi yang ada ini kan adalah saling menjelek-jelekan. Papua akan merdeka. Saya lama di Papua Pak Bupati, 16 tahun saya di Papua. Dan semua pejabat di Papua itu kenal sama saya. Mulai dari teman saya dulu, sudah almarhum Dr. Randus Yap Salosa, Gubernur Papua.
Kemana-mana kami. Mulai dari mil kosong sampai mil puluhan ke atas, Freeport, McMoran. Emas yang diangkat di Papua itu sebesar mobilnya tadi yang saya naik, Land Cruiser. Emas terbaik dunia. Kalau cuma seperti salon ini, itu hanya limbah-limbah emas di sana itu. Saya sampai ke atas waktu saya pendeta di Papua dulu. Yang nantang saya di YouTube ini kan, itu bukan orang Irian, itu orang dari timur sana. Memang swardok, anjing-anjing politik. Makanya saya bilang, kau lawan saya di TV One, jangan Ustaz Somad. Ustaz Somad gak ngerti urusan agamamu, ini ahli. Jadi pendeta-pendeta di sana itu saya yang mewisudahkannya, saya yang mensarjanakannya, dan mereka mengakui kemampuan saya. Bahkan saya masuk Islam ada yang bunuh diri. Bapak, saya tidak mau Bapak masuk Islam. Saya mau ikut Bapak kemanapun Bapak pergi. Ternyata kau pulang sudah ke Papua, saya masuk Islam. Pengawal pribadi saya bernadus. Ini jadi panjang nanti urusannya ini. Cuma kita orang Islam ini kan laki-laki. Orang fitnah kita tidak tuntut. Orang bilang air jam-jam adalah produk PDAM Saudi Arabia. Orang bilang Nabi Muhammad isinya 23. Yang murtad dari Islam Saifuddin Ibrahim mengatakan Rasul punya isi 23. Dari catatan historik sejarahnya nggak paham. Karena kami tahu yang murtad-murtad itu ya memang orang-orang bodoh dan jauh dengan masjid. Jadi orang Islam tidak akan menuntut kami dilapor. Mana pernah kami cengeng begitu. Memang negara kita ini sekarang ini cengeng. Dikit-dikit bawa map, lapor, ya dilapor Ustadz. Saya kalau dilapor, jangankan saya masuk penjara, saya sudah bilang mati berkalang tanah, lebih mulia daripada hidup bercermin bangkai. Kemana-mana kau busuk dari jarak 100 meter, baumu sudah busuk. Pakai sorban di kepala, melintang di kepala, datang ke gereja, menyanyi lagu gereja, puji-puji kafir, Muslim kau hianati. Mau diapakan generasi kita ini? Coba kalau tidak ada orang Islam di Indonesia, yakin 1000%. Hari ini kita murtad, hari ini juga musibah, ma'asabah, musibatin illa bi'idnillah. Hancur negara ini. Makanya saya bilang, panggil, bukan sedikit orang Papua itu masuk Islam. Mulai dari kepala suku, buka saja di YouTube ada itu. Yang diislamkan oleh teman saya, Fadlan Garamatan, Ustadz Fadlan. Sekali-kali undang beliau Pak, hitam pekat beliau itu. Ustadz dari Papua, asli Papua. Orang Papua itu orang yang paling jujur, orang yang tidak suka. Kalau dia bicara A, memang A, betul. Saya lama di sana. Dan kalau dia suka kepada orang itu mau injak, mau tampar, tampeleng dia, bahkan bunuh dia, dia tidak balas. Itu Papua. Saya lama di sana. Betul kita beda agama? Betul. Tapi urusan saya itu biar mereka NKRI, supaya mereka di sana masuk Islam, dan kita kembangkan sumber daya alam di sana dengan potensi keimanan Islam. Ini kan yang didik ini yang kurang paham. Didik dengan botol cap tikus, didik dengan botol bir. Ini gereja punya warisan. Pendeta juga kadang-kala mabuk. Allahu Akbar. Mau saya bongkar semua, tunggu di pengadilan. Kebetulan juga mobil saya ini kan mobil tua. Kau fitnah saya tidak mungkin melapor. Kenapa? Saya laki-laki. Memang dari kecil watak saya suka berkelahi. Itu yang dicari oleh umat Islam, bukan cuma cerdas, berani, dan siap mati demi Islam. Allahu Akbar. Masuk Islam mengeluh Allah. Jangan kau harap Islam itu hanya menjanjikanmu surga, bukan dolar. Saya kalau mau cari dolar, tidak usah masuk Islam. Di sana banyak saya dapat. Bukan kelas, jatuh harga diri saya kalau mau tanggapi itu Esra Soro itu yang di YouTube itu. Nantang Ustaz Somad. Oh, jangan dulu. Tunggu dulu. Ya dalam 4 sahabat Nabi ini kan ada Abu Bakar, ada Ali, ada Utsman. Ya saya tetap mengambil, saya Habib Rizik, Habib Bahar,
Tengku Zulkarnain mengambil posisi Umar bin Khattab. Oh, masih bisa ini Pak Bupati, jarak naik gunung dan berkelahi masih bisa pimpin perang ini Pak. Kalau Pak Kiai yang di samping saya sudah di belakang saja doa munajat. Genggam pedang barangkali sudah tidak bisa lari ke gunung. Kami siap, insya Allah. Jangan nanti sudah terjadi. Saya bilang di Indonesia ini tidak ada perang agama, tidak ada. Tapi ini provokator dengan isu-isu politik Islam dan Kristen dijadikan kuda tunggangan untuk mencapai isu-isu politik. Kadang-kala ini yang membuat masyarakat kita kacau. Jadi bukan argumen teologi. Polisi pintar, polisi bisa tahu ini laporan politik. Sudahlah, kalau sudah begini modelnya, saya sudah bilang sama Ustaz Somad, sudah Ustaz, urungkan niatmu untuk selalu menolak. 2024 maju bila perlu jadi presiden. Begitu juga kepada bupati yang berani begini, Bupati Batanghari. Majulah, mengerti ambok bahasan tadi. Maju Pak Bupati, selesai Bupati, lanjut ke Gubernur. Yang dicari yang keras-keras begini, yang pintar, cerdas, keras, tetapi tetap taat kepada hukum negara. Jangan main-main, tidak sembarang. Islam ini harus begini. Nggak boleh. Kita yang mayoritas, mohon maaf, umat Islam inilah umat yang memberikan sumbangsi. Kami ini para ustadz ini jago dalam berpolitik. Kami belajar, tanya ulama. Understand to the world we live in. Kami paham di mana dunia kami hidup. Kami lebih piawai, kami lebih qualified, kami lebih spektakuler membaca, memahami dan merealisasikan konteks politik dalam sebuah negara hukum. Jadi tak mungkin kami anti Pancasila, tak mungkin kami anti NKRI. Bapak saya saja bekas tentara, pensiunan tentara, harga mati sebelum pergi ke sekolah ucapkan Pancasila. Kau tuduh-tuduh kami anti Pancasila, padahal yang menuduh itu kau sebenarnya PKI. Kau yang PKI, betul-betul PKI. Urus nih, Papua mau merdeka, otomatis Papua merdeka, Aceh pasti akan ikut. Jangan bermunajat, kita berdoa. Makanya lisan ini dijaga, wahabi di lisanu. Beda kita, kulit kita beda, muka kita beda, tapi kita saudara, satu bangsa, satu tanah air. Beda agama. Saya menyampaikan orang Kristen masuk neraka bukan benci. Ini Bapak Ibu harus tahu, sayang kepada mereka. Mari masuk Islam. Tapi jangan semua juga antum ke Islam. Nanti kalau semua siapa yang di neraka, kan begitu. Kita bikin Muharram semacam ini. Tadi saya memulai dengan mukadimah yang dikutip dari kitab Dokoikul Akbar, Durratun Nasihin, Muharrama awal Rosinin, wajallah syahron mubarakan likaumil mu'minin. Bulan Muharram ini adalah bulan berkah khusus kepada orang beriman, likaumil mu'minin. Bukan tahun baru Masehi. Jadi Allah haramkan Muharram ini karena di depan kita ada tahun baru Masehi yang kadangkala umat Islam ikut-ikutan di situ. Mabuk-mabukan, balapan liar di jalan, celaka, mati orang Islam. Ikut-ikutan dengan pelaksanaan tahun baru Masehi. Tahun baru kita ini adalah Muharram, dakwah, mempersiapkan kehidupan kita, menapak tilas, bermuhasabah dengan kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah kemarin. Maju kita ke depan dengan satu keyakinan penuh, kita akan berubah menjadi yang terbaik. Itu Muharram. Datang kita kepada tahun baru Masehi, jangan tasyrik, musyrik, karena di depan sana ada pelaksanaan perayaan hari besar orang-orang musyrik. Natal selalu bergandengan dengan tahun baru. Kemarin Pak Maruf mengucapkan selamat Natal. Apakah betul Isa itu atau Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Yesus dilahirkan 6 sebelum Masehi, Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi. Tanggal 25 Desember adalah kelahiran anak dewa matahari. Semua pendeta tahu. Makanya Profesor Dr. Abineno, teolog kelas berat,
teolog Kristen dunia mengatakan, sampai hari ini kami tidak tahu persis tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jadi Ustadz, bagaimana kalau kita ucapkan selamat Natal? Enggak apa-apa, tidak haram. Tidak haram, tapi sama-sama goblok dengan kafir, kan begitu? Karena tanggalnya pendeta nggak tahu, apalagi kita. Coba bantah kalimat itu, pernyataan saya. Coba bantah. Karena tidak ada penyaliban di sana, tidak di Yerusalem, tidak ada. Golgota, Bukit Tengkorak itu saya sudah injak, tempat eksekusi mati orang pemerintahan, sistem pemerintahan Romawi. Jadi Golgota, salib itu bukan lambang kematian Yesus, lambang penyaliban, eksekusi mati dalam sistem pemerintahan Romawi. Tidak pernah Isa disalib, nggak ada itu. Yesus disalib itu nggak benar itu. Yahudi, kalau Yesus betul disalib, yang beragama Kristen pertama kali orang Israel. Tapi sampai hari ini agama Yahudi adalah Yudaisme. Kitabnya adalah Talmud. Kitab orang Kristen beda dengan kitab Yahudi. Kitab orang Kristen itu nanti 200 tahun Isa diangkat, baru kitab itu ada. Penulisannya dalam bahasa aslinya Ibrani. Bahasa aslinya kedua, bahasa perjanjian baru, New Testament, Greek. Bahasa Yunani. Nah, tidak banyak pendeta yang tahu dua bahasa itu. Ini kalau mau debat dengan saya, jangan-jangan ini tukang debat ini malu di depan publik. Kosong gereja, orang masuk Islam semua. Allahu Akbar. Ya, kita menetapkan kehidupan hari besar Islam, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Ramadan. Itu semua berdasarkan peristiwa sejarah. Muharram ada sejarah yang melambangkan tentang kesucian hari tahun baru Islam. Berubah kita menuju pada pembaharuan hidup. Pemerintah yang ada di sini, provinsi Riau, provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari, dengan adanya Muharram kita berdoa menjadi kabupaten yang terbaik di masa akan datang. Jambi, mulai dari pemimpinnya baik, insya Allah tidak lagi ke pesantren gubernurnya. Ya, gubernur Jambi ini kan lagi ke pesantren. Jangan, itu adalah musibah. Musibah yang jangan lagi terjadi untuk gubernur berikutnya. Makanya pangkat dan jabatan yang diberikan, diamanahkan Allah itu harus seimbang dengan ibadah kepada Allah. Minta kepada Allah setiap saat. Jabatan ini ya Allah, ketika Umar menerimanya, hanya satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'. Innalillah, semua dari Allah, datang dari Allah, akan pulang kembali kepada Allah. Itu dalam Islam. Makanya Umar itu hidupnya sederhana. Dia berjuang betul-betul untuk Islam. Dia pula dari bekas kafir. Dia petarung gulat yang tak terkalahkan di pasar Ukas. Bahkan boleh dikatakan dialah yang pertama-tama merencanakan untuk membunuh Muhammad. Tapi oleh su'ub yang ada di tangan Fatimah, yang dia ambil, dia menangis. Allahu Akbar. Pejuang-pejuang semacam inilah yang dibutuhkan oleh Islam dewasa ini. Jangan baru lihat uang 1 miliar kelepok, ulama tinggalkan umat. Ini ada kiai berapa orang? Mudah-mudahan Pak Kiai tahun depan tidak jadi gubernur Jambi ya. Kalau ulama, kalau umaro. Nggak usah ulama jadi umaro jadi karena begitu dalam hadis. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama, ilmu para ulama. Yang kedua bi adlil umaro, keadilan pemerintah. Yang ketiga bi syakawatil agniya, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat yang bahaya sekali ini, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Jadi saya curiga ini gempa yang bakal terjadi ini karena doa masyarakat yang sudah susah ekonominya. Bu,
Tapi ibu-ibu ini tenang aja Pak Bupati, mereka senang Jokowi jadi presiden lagi. Ah sudahlah. Kan begini, Pak Jokowi kan janji sembako jadi murah. Masa antum tidak senang? Udahlah, senang kita. Alhamdulillah. Iya, tunggu saja ayam kencing. Pengangguran akan digaji. Ya saya kira Pak Bupati pasti tidak begitulah berjanji-janji ya. Janji-janji hanya tinggal kau pun pergi tak pernah kembali lagi. Ini. Nah, saya suka sekali Dian Piscesa. Betul, tegas begini, tapi jiwa saya Bu, Masya Allah, lembut. Senang sekali. Sementara bawa mobil, solawat diimbangi dengan lagu Dian Piscesa. Dian Piscesa stop, doma irama dangdut. Itu yang membuat saya segar di jalan. Kopi mainkan terus. Ada di mobil saya 200 mili, isinya mungkin sebanding dengan 15 gelas. Itu saya pompa di jalan. Kepala BNN pernah ikut saya di Makassar. 3 hari roadshow berdakwah, tumbang beliau, masuk rumah sakit. Keluar rumah sakit, dia bilang sama saya, Ustadz, mengaku saja saya ini kepala BNN, saya curiga ente pakai narkoba. Karena dia lihat saya tak pernah capek, saya hanya mengantuk. Capek tidak. Apa yang kau konsumsi? Mengaku saja. Saya bilang yang saya konsumsi kopi puluhan gelas. Teman saya seorang ustadz umur 36 tahun, ceramah, roadshow, begitu mampir di warung, apa yang dia ngomong? Saya teh saja, jangan kopi, gulanya sedikit. Baru 36 tahun takut gula. Apalagi pedangnya kafir, pergula kau takut. Apalagi pedangnya kafir, lari kau. Orang Islam itu boleh takut kepada yang haram, kepada yang najis. Kalau yang halal, tembak kambing, sapi. Dia orang Islam takut gula, sama gula takut. Ada spanduk di jalan tuh, rokok membunuhmu. Takut dia merokok, karena dibilang di situ. Bukan takut karena dia merokok, dia tidak merokok karena dia takut kepada Allah, tapi dia baca di spanduk, takut rokok membunuhmu. Takutan dia merokok. Kopi sampai puluhan gelas. Enggak ada, dalam lambung saya sakit. Setiap saya mandi saya push up dulu. Sudah target 25-50 kali. Kenapa? Karena sering berkelahi saya Pak Bupati di jalan. Saya pelatih taekwondo dan 5 saya waktu masih muda. Nakal sekali di kampung, tidak ada yang berani. Jawara juga di kampung saya dulu, karena bapak saya tentara, ya polisi nggak bisa tangkap, keluar lagi. Cocoklah saya masuk Islam, jangan kau ganggu kafir. Mau apa? Mau berdebat secara intelektual, kau pasti tak mampu. Saya yang pendetakan kalian dulu. Berdebat secara fisik, saya nggak perlu umat Islam bela, saya di mana-mana tidak meminta umat Islam bela. Makanya kita masyarakat jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Kita jaga dengan pemerintah, jangan ada apa-apa emosi. Mahasiswa meminta sesuatu, pelajar tidak terrealisasi, ambil batu, lempar kantor pemerintah, lempar kantor polisi dengan takbir, Allahu Akbar. Berkelahi, polisi merasa diri Islam, tentara merasa, pemerintah merasa Islam, ambil batu, Satpol PP, Allahu Akbar, orang kafir, haleluya. Berhasil kita adu domba. Jaga ini ukhuwah Islamiyah, rapatkan barisan, bersatu kita, didik generasi kita, anak cucu kita menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama berguna bagi kejayaan Islam di masa yang akan datang. Supaya Indonesia ini betul-betul menjadi negara yang baldatun toibatun warokun gofur. Cari pemimpin yang bastotan fi ilmi wal jismi. Itu syarat kriteria Islam. Kalau mau ikuti kriteria Al-Quran, pemimpin itu bastotan, kuat. Fi ilmi, ilmunya luas. Bahasa Inggrisnya tidak dipermalukan di dunia internasional. Kemampuan lineage, kemampuan speaking publik, homiletika, ilmu berkata-kata,
Itu merupakan sebuah modal besar bagi seorang pemimpin. Satu kuat, satu luas cakrawalanya. Ini kita tidak. Satu Cari yang kokoh, yang kuat-kuat seperti begini-gini nih. Cocok ini. Anies Baswedan nanti 2024. Sabar saja lah. Ini kan permainan catur, ini pembukaan Anatoly Karpov. Saya kalau nggak ada jadwal Pak Bupati, saya main dengan catur level 10. Kalau Bapak ada komputer, buka aja lah sebentar kita di pendopo. Level 10 Anatoly Karpov. 15 langkah saya bisa kasih mati. Buka saja level 10. Apalagi cuma permainan begini gampang. Belum dilantik pada 2019, ente sudah main tekel. Kasus Ustaz Somad bicara 2019, kau tekel sekarang 3 tahun lalu. Ada apa? Takut ya? Maju Ustadz, bila perlu jadi presiden langsung. Umat akan pilih. Tapi kalau kiai Ustadz gak usah lah. Wakil presiden boleh. Lepaskan itu. Biar Anies Baswedan yang jadi ke depan. Allahu Akbar, gagah dua-dua. Itu dia. Mudah, gagah, cerdas. Ini. Bahasa Inggrisnya bagus. Tidak dibaca-baca, sudah baca salah lagi. Istilah Islam kecil-kecil, pendek-pendek, rusak, nggak bisa, nggak ngerti istilah Islam. Ada partai Islam, semangat sekali, partai Islam, semangat sekali. Kami ini partai Islam, membela kedaulatan NKRI, membela umat Islam dengan satu semboyan. Lakal dia katakan dengan satu semboyan, amar mangkur nahi mangkur. Saya bilang amar mangkur nahi mangkur, partai Islam. Yang mulutnya tajam itu Bu, yang suka-suka jelekan Habib Rizik. Katanya orang Jambi juga itu kalau nggak salah. Bukan ya, bukan. Oh bukan. Dia suka-suka jelekan ulama. Dia katakan kami anti Pancasila. Yahya Walohni itu radikal. Allahu Akbar. Buktinya sekarang kami tidak bicara soal teologis. Yang kami prihatin adalah jangan sampai terjadi Aceh, Papua, Kalimantan merdeka. Pikir saja pindah Indonesia baru. Apa itu? Ibu kota baru. Pak Jokowi, kita bantu. Kita doakan beliau, kasihan. Bukan Pak Jokowinya, ini di kiri kanan Pak Jokowi, termasuk nenek-nenek satu itu. Doakanlah. Doakanlah Pak Jokowi ini, kasihan. Beliau menanggung beban berat. Doakan, karena kita yang milih beliau. Mau tidak mau stop. Yang kemarin cebong, kampret, tidak ada lagi, stop. Pasti ada itu cebong di sini, kampret pasti ada, stop. Jamaah bilang, Ustadz, polisi dan tentara ini kayaknya bela Jokowi. Oh begitu, namanya polisi tentara, siapapun presidennya, pasti mereka ikut. Mau perintah yang batil, perintah yang hak, kita tidak boleh masyarakat untuk marah. Makanya sekarang ciptakan generasi Muslim, sekolahkan anak-anak kita cerdas, beriman, imtek dan imtak. Iman, teknologi, ilmu pengetahuan teknologi, iman dan takwa. Bawa di pesantren, karena itu benteng terkuat untuk menjaga akidah anak-anak cucu kita. Sekolahkan mereka. Kemudian hari jadi jenderal yang berakhlakul karimah. Jadi bupati yang berakhlakul karimah. Jadi pemimpin, jadi menteri yang berakhlakul karimah. Jadi anggota parlemen, senat yang berdiplomasi menguntungkan negara yang berakhlakul karimah. Ini sekarang tidak, jadi pejabat pengkhianat kepada rakyat. Ada beras import. Makanya saya salut, mudah-mudahan ke depan Pak Budi Waseso, Komjen apa itu? Komjen Pol 3 bintang jenderal. Ini kata Nabi, wa ahlur staqi bil jahli wa dakinu bil kibri wa tujaru bil hianat. Pedagang pengkhianat. Pedagang jadi menteri. Beras diimport, garam diimport, semua diimport, padahal Indonesia kaya dengan bahan pangan. Apa kata beliau? Import matamu. Itu kata Pak Budi Waseso, kepala Bulog. Habis itu dilempar lagi ke sana. Orang jujur tidak ada tempat di negara ini. Orang benar tidak ada tempat di negara ini. Akan kenyang dengan fitnah, akan kenyang dengan olok-olokan. Atau istilah kita akan dibully kalau kita jujur. Tapi percayalah,
Kehidupan semacam ini tidak lama dia bertahan. Orang yang berdusta, orang yang munafik, apalagi terhadap agama ini, tunggu saja. Tunggu. Mereka tidak lama, mereka tidak lama. Kita sabar, kita tetap berjuang. Jaga ukhuwah Islamiyah antara masyarakat dengan petugas kepolisian. Ini yang sering ribut. Kemarin saya dengar di Jambi, seorang penjahat datang kantor polisi, ambil pistol polisi, dan dia bawa lari. Hubungan antara masyarakat dengan petugas harus kita jaga. Karena biar bagaimanapun, kebanyakan dari petugas di negara ini beragama Islam. Jangan sampai kita diadu domba. Jangan sampai negara ini pecah hanya karena terjadi ketidakadilan yang ada di masyarakat. 5, sila kelima itu pincang sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak adil. Papua kaya, Aceh kaya, tapi coba datangi jamaahnya. 16 tahun saya di Papua, orang-orang yang tinggal di Lembah Baliem, di bawah Freeport itu miskin melarat. Bahkan tidak pakai baju, hanya pakai koteka. Makanan pun susah. Begitu juga di Aceh setelah saya Muslim. Keliling Aceh, Aceh kaya, masyarakatnya juga banyak yang miskin. Allahu Akbar. Saya keliling Indonesia, jadi saya tahu secara psikologis ujung ke barat, timur ke barat, barat ke timur, sudah saya keliling dan saya lihat memang betul-betul ketimpangan sosial itu luar biasa. Kemarin orang bilang BBM satu harga, bohong. Om, saya punya proyek di Papua sebelum Pilpres kemarin, bensin sampai 80.000 satu botol. Bohong itu, nggak ada yang benar itu. Cek ke sana langsung kalau betul itu. Jadi setiap tutur kata yang kita keluarkan, apalagi sebagai pemimpin, hati-hati, waspada. Apa yang kita ucapkan akan nanti berhadapan dengan musibah dari Allah. Negara yang begini besar tidak pernah menjadi negara maju. Statusnya terus menjadi negara berkembang karena terlalu banyak kepentingan. Negara yang kaya raya, yang boleh dikatakan sampai kiamat pun Indonesia ini tidak akan habis hartanya. Kesini aja kita 1 jam jadi 1 jam lebih. Karena terlalu banyak kepentingan di jalan, mobil kuning itu. Coba tanya itu kalau bukan waktu jaru bil hianat itu punya perusahaan. Orang-orang pengkhianat. Bikin jalan sendiri, usulkan saja ke negara, bikin jalan apa itu jalan layang, pakai uang perusahaan. Jangan pakai jalan umum. Banyak Indonesia ini kaya kok, bikin jalan atau bangun jalan di pinggir-pinggir sungai ke sana, biar dia berenang di air situ. Kan begitu. Ada yang bilang, Ustadz nanti kita ke depan akan bagaimana? Ya bagaimana? Hadapi hidup ini. Percayalah kepada Allah. Tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah. Gak usah takut, kita tetap berjuang. Tapi Ustadz sedang dilapor sekarang. Lapor saja, kalau nggak puas lapor polisi, lapor ke malaikat. Saya ini kalau orang lapor, kalau yang lain kan lapor langsung ciut, mundur, hilang. Begitu ya? Kalau yang lain dilapor, mundur, hilang. Saya makin dilapor, makin dilapor saya. Memang dulu sebelum Pilpres saya dilapor juga di Barreskrim. Saya bawa tas pakaian, saya datang ke Polda Metro. Di sel mana saya, Jenderal? Oh, terlalu kooperatif ini Ustadz, belum dipanggil. Memang ada yang lapor. Enggak, supaya kalau sudah di penjara, sudah enak, sudah nggak kemana-mana bawa mobil, tidur dengan penjahat di dalam. Apa saya mau? Bukan, saya bukan penjahat. Tidak cocok hidup dengan penjahat. Tempat kami, komunitas kami adalah orang-orang beriman. Orang berdakwah dipenjarakan. Yang ditangkap itu narkoba, penjahat, koruptor, itu ditangkap. Kami yang membawa manusia ini untuk supaya tidak berbuat maksiat. Ya, polisi tahu memang harus dilindungi. Sudah Ustadz, pulang aja lah. Ini laporan politik, delik aduan, bukan delik umum. Pulang aja, nggak apa-apa. Terima kasih kok, Jenderal. Kalau mau penjarakan telepon aja ya, biar saya masuk di mana. Orang Islam ini sudah disunat saya, nggak takut-takut saya. Mana ada orang Islam cengeng-cengeng begitu. Orang Islam ini semuanya kuat. Mau tukang bakso, dorong gerobak. Betul? Cungkil sawit di hutan, panen, cari makanan di pinggir-pinggir hutan. Orang Islam sabar. Saya bisa begini karena saya belajar kepada umat Islam. Enak jadinya.
hati yang ikhlas beribadah kepada Allah, kapan saja bisa bertemu Tuhan. Kalau di sana dulu kan 1 minggu 1 kali. Jemaah makanya tanya kepada saya, Ustadz mau mobil capek nggak? Ya nggak. Kalau capek nggak, mengantuk iya. Apa pernah diganggu orang Kristen? Nggak, baru 17 kali mobil saya itu pecah kacanya. Lempar batu di Sulawesi, bahkan dibakar mobil saya pernah. Apakah saya pergi lapor ke polisi? Lapor komandan, mobil saya dibakar? Nggak, cengeng begitu. Perempuan yang suka-suka lapor itu. Saya laki-laki ini, Bu. Laki-laki saya, Pak Bupati. Jangan bakal saya lapor itu. Akan saya hadapi. Apa yang bikin saya kuat? Doa daripada jamaah. Nggak usah bela saya, nggak usah juga bawa mobil saya bawa sendiri. Tadi karena Pak Bupati larang. Kalau saya bawa sendiri juga, mungkin lebih cepat dari patwal tadi. Iya Pak, sampai bunyi-bunyi ban saya. Pernah ada pengurus masjid ikut saya. Udah Ustaz, saya naik di mobilmu. Oke, karena buru-buru, cepat-cepat. Begitu tiba di masjid, nggak bisa dikasih bangun. Kenapa ini Haji Zakaria ini? Coba angkat dulu. Rupa-rupanya jantungan karena mobil dia yang berteriak ketakutan. Allahu Akbar. Rupa-rupanya sudah tak kancing di mobil begini. Saya bilang angkat dulu, sudah babusa di mulut Hah? Udah keluar putih di sini, Bu. Allahu Akbar. Hampir lewat Haji Zakaria. Kenapa? Gitu udah siuman, sadar. Kenapa, Ji? Aduh, terlalu laju Ustaz. Nah, itu. Ayo, ada yang mau ikut? Mari coba dulu lah. Hah? Mobil saya itu catnya sudah bukan cat mobil. Baru kemarin pecah talang airnya, jatuh di jurang kami bertiga. Tapi anehnya setiap kali jatuh di jurang, tabrakan, tak ada luka biar sepotong. Alhamdulillah. Doa jamaah, karena mengantuk saya, sementara bawa mobil. Bangun Pak, bangun istri saya. Bangun Pak, sudah miring-miring mobil, singgah dulu. Singgah pompa bensin. Ini pompa bensin saya nggak tahu yang punya mus atau kap. Mampir pompa bensin nggak tahu yang miliknya, ownernya mus atau kap. Ini kalau kap yang punya, pernah terjadi ban dia bolongi, dia tusuk dengan pisau. Bangun pagi, orang kasih tahu, Pak mobilnya bannya sudah 4 ditusuk pakai pisau. Ada tulisan lagi di sini, di depan kap mobil, keluar dari kampung kami jika kau ingin hidup. Wah, ancaman. Siapa lagi kalau bukan kafir? Apakah saya lapor ban mobil? Enggak. Panggil orang dealer, saya telepon, lihat di Google, oh ini kontak operasional bengkel 24 jam, telepon Toyota, datang bawa ban, ganti. Begitu lihat saya, ini Ustadz Yaya ya? Iya, gratis tuh bahan, alhamdulillah. Warung makan, duduk-duduk, makan bakso, makan ikan bakar, orang selfie-selfie, Ustadz Yaya ya? Ya, boleh foto Ustadz? Boleh. Begitu habis makan, udah Ustadz, sudah selesai, alhamdulillah. Di mana-mana gratis jadi Ustadz ini. Oh, jangan harap saya mau kembali ke kafir lagi, enggak lihat ya. Amin ya Rabbal. Sampai mati cintaku hanya kepada Islam. Kendati menderita, kendati mengantuk, celaka di jalan, mati sekali. Rindu melihat mana wajah Muhammad. Cepat melihat mana wajah. Ya Allah. Kalau hanya harta jamaah, Allahu Akbar, nggak ada arti. Tidak pernah saya merasakan iman seperti ini. Tidak pernah. Karena di sana itu palsu semua, penuh dengan topeng dan dusta. Ini yang asli. Bayangkan puluhan tahun berkendaraan, mendengar nama Muhammad, baca Al-Quran, menghafal hadis. Kapan aku jumpa ya Rasul? Kapan? Sepertinya hidup ini sudah nggak ada arti bagi saya. Sudah nggak ada arti bagi saya hidup ini.
Makanya tidak berpikir tentang qudwatun fisabilillahi aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, qudwatun fisabilillah, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Rindu. Beda. Saya akan perjuangkan, percayalah Pak Bupati, seluruh jamaah, percayalah, keislaman kami ini tidak akan pernah main-main. Kami mempertaruhkan nyawa dan diri kami ini, mewakafkan seluruhnya di jalan dakwah fisabilillah. Sayang saya kepada umat. Saya kunjungi umat sampai ke desa-desa, pulau-pulau, gunung-gunung untuk bersilaturahmi dengan kami. Atas izin Allah kami berjumpa. Dan dengan Pak Bupati pun saya tak pernah tahu Pak Bupati. Pak Bupati kemarin ketemu saya di pesantren, kejar saya sampai ke hotel. Mana ada pejabat yang rendah begini, rendah hati. Allahu Akbar. Kita paksakan beliau supaya ke depan sana bisa menjadi gubernur. Gubernur Jambi. Saya ini bukan tidak pernah bicara politik dengan beliau dan jarang bicara, hanya 2 kali di pesantren dan sekarang. Itu pun terbatas. Sebentar juga bicara sama ini, saya mau pulang buru-buru ke Palembang. Istri saya bilang, cepat pulang Pak, pakaian ini terhambur kotor semua, tinggal ini yang bersih Pak Bupati. Tapi jangan terlalu rapat juga Pak, karena memang agak kotor-kotor sedikit sorban ini, agak bau keringat. Percayalah ini keringat dakwah, akan nanti jadi saksi di sana. Allahu Akbar. Inilah harus terlalu cinta, terlalu sayang, terlalu luar biasa. Saya tidak bisa gambarkan bagaimana kecintaan kami terhadap Islam ini. Anak-anak saya pun kuliah dengan baik, tidak terganggu. Padahal jarang saya nasihati, jarang saya lihat. Cuma satu saya pesan kepada anak saya, ayah tinggalkan kamu nak, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Itu saja. Ada yang mendoakan Ustadz, kami doakan anak-anak Ustadz yang kecil yang ikut saya, Ibnu kecil, umur 2 tahun, supaya dia jadi Ustadz. Jangan Pak, jangan doakan jadi Ustadz, doakan dia jadi jenderal, doakan dia jadi pemerintah, doakan dia jadi diplomat. Kenapa jangan jadi Ustadz? Ustadz tidak bisa kita jadikan. Ini karena banyak Ustadz jadi-jadian di Jawa sana, antara Ustadz dengan dukun beda-beda tipis. Penipu, pandusta jadi Ustadz. Bajingan jadi Ustadz, penjilat jadi kiai. Innalillahi. Kalau mau jadi Ustadz, biarkan nanti Allah yang tentukan. Saya dulu pendeta, sekarang jadi Ustadz. Kenapa? Karena Allah yang tentukan. Gak bisa kita berdoa sekalipun tertukar. Tidak bisa, tidak bisa. Allah yang tentukan. Ini jadi Ustadz, ini jadi kiai, ini jadi abuya, ini jadi mubalik. Tidak bisa. Ini jadi pejabat, umaro, pemerintah, ulama dan umaro, mitra seperjalanan untuk mencapai tujuan negara dan agama. Kerjasama antara umaro dan pemerintah. Yang repot umaro jadi ulama, ulama jadi ini yang repot. Ini yang repot. Ini yang repot. Ya ke depan kita tata lebih baik. Ulama saja, umaro saja. Kafir melihat itu, oh mulai pecah umat Islam, mulai berani ini kafir, karena dia lihat kita terpecah-pecah, terkotak-kotak. Hancurkan Islam pakai orang Islam. Ini siasat mereka. Sekali lagi, hancurkan Islam pakai orang Islam. Karena dia tidak pernah menang melawan Islam. Caranya pakai orang Islam menghancurkan Islam. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendorong kita, memotivasi diri kita untuk selalu kuat mempertahankan agama Islam sampai pada kehidupan akhir kita. Pemerintah Kabupaten Batanghari semoga saja senantiasa dalam lindungan ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Bupati, kepada Ibu Wakil Bupati, ya bekerja sama layani masyarakat dengan penuh takwa kepada Allah. Kalau sudah bertakwa seorang pemimpin, insya Allah segalanya akan ditolong oleh Allah. Tidak ada yang susah. Memang Indonesia lagi diuji sekarang ini dengan harinya Pak Jokowi 2 periode. Kita diuji, nggak apa-apa. Pak Jokowi juga Muslim, Pak Maruf juga Muslim. Bersatu kita, perbedaan politik jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Kenapa jadi begini? 2 periode Pak Jokowi untuk mengajak kita mendisiplinkan umat masyarakat Indonesia, karena kebangkitan Islam di masa yang akan datang semakin dekat. Allahu Akbar.
kebangkitan Islam semakin dekat di masa yang akan datang. Jadi kita nggak usah khawatir, semua yang kita lakukan insya Allah tidak pernah lepas daripada penilaian Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya pribadi dan kita semua, wabil khusus pemerintah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi dan Indonesia secara luas senantiasa ada dalam keberkahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu